إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, dengan berbagai macam karunia-Nya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan begitu pula dengan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu syar'i ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Tidak setiap orang mendapatkan taufik. Tidak setiap orang mendapatkan kesempatan. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk menghadiri majlis ilmu ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang begitu berharap bisa meneguk manisnya majlis ilmu, manisnya belajar, yang mana ada sebagian mereka lagi berharap ingin merasakan nikmatnya belajar di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi apa? Mereka terkendala dengan berbagai macam-macam halangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang yang sangat ingin hadir di majlis ilmu namun terkendala oleh kendaraan. Ada seorang yang ingin hadir di majlis ilmu namun terkendala dengan bisnisnya. Ada pula orang-orang yang sangat rindu adanya majlis ilmu, adanya kajian-kajian di daerahnya, yang sangat jarang sekali dikunjungi oleh para asatid Ahlus Sunnah wal Jamaah karena tempatnya yang begitu jauh, yang begitu terpencil. Ada orang-orang yang rindu dengan adanya majlis ilmu. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, perhatikanlah, ilmu agama ini adalah darah dan daging kita. Demikian Al-Imam Malik
rahimahullah ta'ala menjelaskan, ilmu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai kebutuhan mendasar seorang muslim. Terlebih lagi ahlu sunnah wal jamaah, ilmu itu adalah yang seharusnya melandasi ucapan. Ilmu itu adalah yang seharusnya melandasi perilaku, melandasi sikap. Ilmu itu adalah yang seharusnya melandasi tindakan kita dalam sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, syukurilah nikmat thalabul ilmi ini. Jangan sia-siakan keberadaan majelis ilmu yang sudah banyak sekali terselenggara di tempat-tempat yang begitu mudah terjangkau oleh kita. Kita syukuri. Sebagaimana di daerah kita ini, di daerah Ciasem ini, begitu banyak tempat-tempat kajian yang bisa kita kunjungi. Untuk anak-anak jangan berisik ya. Di daerah Ciasem ini banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita kunjungi. Di daerah Ciasem ada, di masjid ini ada, di Karanganyar ada, bahkan di Sukamandi juga ada. Kita syukuri nikmat ini. Banyak asatidz kita yang mengisi kajian di daerah kita. Kita syukuri ini. Jangan kita pilih-pilih ustaz, jangan kita pilih-pilih asatidz. Jika ustaz tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, di dalam kajiannya dibacakan kitabullah, di dalam kajiannya dibacakan sunnah Rasulullah, di dalam kajiannya dibacakan pemahaman-pemahaman para salafus saleh, kita kunjungi kajian. Kita jangan pilih-pilih, kecuali jika ustadznya di dalam kajiannya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak dibacakan Al-Quran, tidak dibacakan As-Sunnah, tidak dibacakan kalam-kalam para ulama, maka kita jauhi kajian-kajian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang membuat langkah kita begitu berat melangkah ke majelis ilmu? Kemana hilangnya semangat thalabul ilmi, semangat menuntut ilmu yang dulu kita menggebu-gebu? Kemana semangat yang dulu begitu menggebu-gebu, kemana? Sekarang majelis ilmu setiap asatidz sangat sedikit sekali jamaah yang menghadiri. Ya, ini introspeksi diri untuk kita dan semuanya para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah wahai saudaraku jamaah muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menunggu Allah cabut nikmat ini dari kita semuanya. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmat darimu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukurilah dan manfaatkanlah nikmat keberadaan majelis ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala menambahkan nikmat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian kufur nikmat, sungguh azabku lah yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemana hilangnya semangat kita dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu?
Sungguh para ulama kita dahulu begitu bersemangat menempuh perjalanan yang melelahkan, bahkan sampai menguras tenaganya, menguras pikirannya, menguras kesehatannya, menguras harta bendanya. Tujuannya untuk menggapai ilmu yang murni, mencari ilmu yang murni. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai kencing darah, ada yang terkelupas kuku kakinya, ada yang melepuh lapisan telapak kakinya bersimpu penuh mengangkat kitab di pundaknya. Mereka berkeliling mendatangi guru-guru mereka dengan perjalanan ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer dengan berjalan kaki jemaah. Akan tapi apa, mereka tidak menghambat perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Dengan berjalan kaki tidak menghambat mereka dalam menghadiri majelis ilmu, dalam mencari ilmu, tidak. Lalu bagaimana dengan kita jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sebagian kita dengan kendaraan yang siap dipakai kemana saja kendaraannya, tapi ternyata kendaraan tersebut tidak mampu menghantarkan tuannya untuk mendatangi majelis ilmu yang hanya beberapa jaraknya, yang hanya beberapa kilometer jaraknya. Kendaraannya tidak bisa mengantarkan tuannya. Maka lihatlah saudaraku jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagian ulama melakukan perjalanan menuntut ilmu itu lintas benua, lintas samudra. Mereka bertaruh nyawa. Sedangkan sebagian kita tidak sanggup melakukan perjalanan lintas desa, lintas kecamatan, lintas kabupaten, ataupun apalagi lintas provinsi. Mengapa begitu pekam rem kendaraan kita jemaah, sampai kita tidak beranjak ke tempat-tempat ilmu, sampai kita tidak bisa datang di majelis-majelis ilmu? Apakah yang mengeremnya adalah hawa nafsu? Apakah yang mengeremnya belenggu akal dan pikiran yang meliputi jamaah sekalian? Begitu pintarnya kita mencari alasan-alasan untuk sekedar hadir di majelis ilmu. Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Inna hadal ilma la yata'allamuhu mustahin wala mutakabbir." Sesungguhnya ilmu ini tidaklah diperoleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kita bicara sebagian saudara-saudara kita yang salah jalan. Mereka bersemangat menuntut ilmu, tapi mereka tersesat. Mereka terseret pada pemahaman-pemahaman yang salah. Mereka terseret kepada pemahaman yang keliru. Mereka terseret kepada pemahaman yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, tapi mereka semangat dalam menuntut ilmu, walaupun mereka terseret pada pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Mereka pun berguru kepada ustadz-ustadz yang salah akidahnya, yang salah manhajnya, yang salah metode beragamanya. Namun mereka semangat dalam menuntut ilmu, akan tapi mereka salah jalan. Mereka terseret pada pemahaman yang salah, akidah yang salah, manhaj yang salah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita dan saudara-saudara kita semua. Maka jamaah kaum muslimin rahimanyakumullah, setelah Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk cahaya yang terang benderang kepada kita, yang mana kita mencintai ilmu, kita mencintai ilmu tauhid, kita mencintai ilmu sunnah, berjuang untuk meneladani Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan ulama-ulama yang jelas akidahnya, yang jelas manhajnya. Ustaz-ustaznya juga akidahnya jelas, manhajnya jelas di atas sunnah Nabi SAW.
Lalu mengapa kita abaikan nikmat hidayah tersebut? Lalu mengapa kita melupakan nikmat tersebut? Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat dari. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah bersemangat untuk terus menuntut ilmu. Ikatlah ilmu dengan kesungguhan di dalam menyimak, di dalam mencatat, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata sebagian para ulama, kita tidak tahu kapan ilmu itu dibutuhkan. Bisa jadi suatu ilmu yang kita saksikan atau yang kita dengar saat ini, yang direkam dengan baik dan disampaikan secara utuh, itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kita atau orang lain di tahun-tahun kemudian. Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan, majlisun yutanazza'u fihi ilmu ahabu ilayya min qadrihi salatan. Suatu majlis yang mengkaji ilmu lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah selama waktu itu. La'alla ahadahum yasma'ul kalimata fayantafi'u biha sanatan aw ma baqiya min umrihi. Bisa jadi salah seorang dari mereka yang duduk di majlis ilmu ini mendengar suatu kalimat yang bermanfaat baginya selama setahun atau untuk waktu-waktu yang lainnya, waktu-waktu tersisa dari umurnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi dan menambah ilmu kita sehingga ilmu kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salami wa najjina minad dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabiliha wa atimmaha 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.